Merapi tak pernah ingkar janji. Janji yang dimaksud di sini tuh apa sih Om? Pulung ketika akan pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara. Ya. Tetapi dalam mengambil itu ya tadi, apakah yang kita sebut pulungnya ini memang jadi haknya mencari orang itu sendiri atau bukan haknya yang diambil? Jika yang nomor 2 ini berarti kan ada pengingkaran janji, melanggar kesepakatan itu, sehingga juga akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di masa pertengahan penjabatnya. Dan ketika kamu bisa menjalankan ini, maka kehidupanmu akan rahayu ataupun selamat, tertanda Sabda Merapi. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, hari ini kita akan ngobrolin tentang Gunung Merapi nih Om, termasuk siklus erupsinya, terus juga dari kacamata metafisika tuh seperti apa sih Gunung Merapi ini gitu. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan dan pembahasan ya, kita ingatkan untuk teman-teman semuanya tetap dukung channel podcast Obrolan Santai dengan subscribe dan serta nyalakan lonceng. Betul sekali. Nah Om Hao, ini kan baru-baru ini tuh Merapi juga habis erupsi ya Om ya? Bahkan katanya kemarin terakhir pas kita syuting di sana pulang tuh erupsi ya? Erupsi. Terus ada lava besarnya kelihatan tuh itu kayaknya. Terus itu sempat viral Om, jadi katanya ada batu yang dari erupsian itu tuh membentuk muka iblis gitu. Cuman ternyata setelah ditelisik lagi itu kayak ya cuman ini sih, maksudnya memang bongkahan biasa, dan ketika dia sudah mulai meropol pecah lagi itu ya, itu kayak enggak ini kok, maksudnya bukan yang iblis, beneran iblis gitu loh bentuknya begitu. Nah tapi nih Om, kan Merapi sendiri itu kan sebagai salah satu sumbu filosofis Jogja ya. Sumbu imajiner sebenarnya lebih tepatnya. Oh, lebih tepatnya sumbu imajiner ya. Jadi Merapi, Keraton dan Pantai Selatan gitu. Nah, kalau Merapi sendiri nih, perannya dalam sumbu imajiner itu sebenarnya sebagai apa sih? Ya, tentunya di sini sebagai tatanan tertinggi ya, atau sebagai bapak ya, berenergi maskulin. Sementara yang di tengah ini kan yang kita diasuh sebenarnya. Dan kalau secara imajiner itu ke Pantai Selatan itu ada sebagai ibu, gitu, feminim. Ya, jadi awal atau bisa dibalik juga bahwa awal terciptanya manusia gitu ya, bagaimana terlahir, kemudian menjalani kehidupan, aktivitas, dan itu kembali ke atas. Gunung itu adalah bentuk dari puncak tertinggi seseorang, gitu. Ya, sebagai puncak tertinggi pun kalau secara fisiknya pun juga daripada Keraton dan Laut Selatan, Pantai Selatan itu gunungnya yang lebih tinggi ya. Iya, dalam artian di sini posisinya Mbak, posisi untuk naik ya dari bawah kemudian ke atas ya. Membedakan adalah sumbu filosofis itu kan dimulai dari Panggung Krapyak ya. Itu sampai dengan Tugu Jogja. Keraton itu memang satu garis yang lurus, linear, tapi kalau di sini garis imajiner, gitu. Dan memang dari ketiga tempat ini juga memiliki keraton masing-masing. Jadi ada keraton Laut Selatan, ada keraton Jogja ya, dan yang ketiga adalah keraton Gunung Merapi, gitu. Itu saling berkait ya tiga keraton. Iya. Tapi berarti secara spiritual pun hierarkinya Gunung Merapi untuk keraton itu memang yang paling tinggi Om. Ya, dalam arti di sini bukan tinggi secara struktur dan posisi, tetapi tinggi secara letak ya. Dari satu perjalanan seseorang kan ketika lahir itu kan air ya Mbak ya, ada air ketuban, ada darah dan macam-macam ya, menjalani hidup, kemudian ketika meninggal itu kan diharapkan naik ke atas. Sehingga gunung memang dipercaya adalah tempat bagi orang-orang ataupun roh nenek moyang leluhur kita, dewa-dewi ya. Bahkan ketika berdoa paling pas itu kan ketika di atas gunung. Gitu. Nah, Gunung Merapi ini adalah tatanan tinggi atau tertinggi yang ada di wilayah Jogja ini, gampangannya gitu. Secara geografis pun topografis pasti ya.
karena ada di ketinggian 2000-an MDPL turun sampai 0 ya di garis pantai kan itu seperti itu. Pas pantai itu kan 0 dari permukaan air laut gitu. Oke, nah ini Om, kalau semua ini terkait keratonnya sendiri ya. Kalau di Bali kan kalau nggak salah gedung-gedung tidak boleh lebih tinggi daripada pura atau apa ya. Nah kalau di Jogja sendiri apakah juga ada ini? Kan karena tadi Merapi dianggap sebagai yang paling tinggi nih, dan itu karena gunung kan tidak ada bangunan yang bisa melebihi gitu. Sedangkan sekarang di Jogja kan sudah banyak ya hotel, mall, gedung-gedung, dan bahkan sekarang ada tol baru nih yang pasti tinggi dong itu, dan mungkin aja tingginya melebihi keraton. Apakah itu boleh? Kalau di dalam benteng setahu saya nggak boleh Pak ya. Oh, di area benteng. Di dalam, tapi kalau di luar mungkin boleh. Yang tidak boleh adalah menutup akses dari keraton ke mana Tugu, kemudian itu ke Gunung Merapi nggak boleh. Sehingga saya mendengar rencana bahwa kalau jalan tol pun nanti harus turun ketika di situ. Gitu. Oke. Itu benar, harusnya kan kayak gini dia harus benar turun. Tapi perlu diketahui bahwa sepanjang jalan itu kan nggak ada yang tinggi Pak. Iya. Yang menutup Gunung Merapi. Oh iya benar juga, berarti pokoknya bangunan apapun itu bentuknya tidak boleh menutup sumbu imajiner yang ada di Jogja ini. Wah keren sih, ini masih bisa dipertahankan ya sampai sekarang. Iya. Nah tapi ini Om, kan kita sering dengar juga nih tentang ungkapan bahwa Merapi tak pernah ingkar janji. Janji yang dimaksud di sini itu apa sih Om? Ya janji di sini tentu berbeda dengan janji manusia ya kayak kita ya. Janji di sini adalah ketika erupsi Mbak sebenarnya. Kalau disebut sebenarnya adalah kata dan katanya itu mungkin sedang punya hajat, lagi duwe gawe, sedang punya pekerjaan besar ya. Jadi ketika terjadi erupsi itu bukan bencana alam yang kita maksud ya, tetapi bagaimana itu menetralisir apa yang ada di perut bumi. Tetap keluar ya, gejolak yang ada di perut bumi. Kalau itu tidak keluar malah dikhawatirkan bumi bisa meledak nih. Karena kan pergerakan magma muter terus Mbak. Mereka mencari celah untuk bisa keluar itu kapan. Nah di Jogja atau terutama di Indonesia ini kita berada di dalam dua sirkum Pasifik atau dikenal dengan sirkum ini Mbak, cincin api, the ring of fire gitu. Yang kedua adalah sirkum Mediterania. Nah ini pas berpotongan sebenarnya. Nah, dampaknya apa tuh? Iya sebenarnya dampaknya ini adalah kita banyak sekali gunung-gunung vulkanik, baik aktif maupun tidak aktif, dan hampir semuanya dulu aktif. Merapi ini salah satunya yang paling aktif sampai hari ini, dan Merapi juga diyakini itu sebagai panglima dari gunung-gunung yang ada kalau kita sebut di Indonesia atau lebih luasnya Nusantara, gitu. Jadi tidak hanya mengepalai yang ada di Jawa, tetapi juga di luar Jawa dan semuanya, Mbak. Bahkan ada orang bilang bahwa ketika Merapi tidak memberikan izin untuk erupsi ataupun tidak meletus, gunung lain pun sama tidak akan terjadi erupsi itu, gitu. Berarti pengibaratannya ya si Merapi ini sebagai pusat izinnya ya, Om? Iya. Panglima yang memberikan komandonya. Gitu. Ini secara spiritual memang seperti itu ya, gitu. Dan janji ini adalah yaitu tadi janji bahwa dia tidak akan mengingkari itu. Kalau dia mengingkari, ibarat kata kan selesai dunia ini, Mbak, bumi ini, karena gejolak dari magma yang ada di perut bumi itu ketika nggak dikeluarkan ya meledak. Iya. Gitu. Jadi dia akan tetap berjanji untuk gawe itu, untuk bersih-bersih diri terus. Entah itu di Merapinya maupun di gunung-gunung lain yang terkait. Iya. Terus juga sebenarnya kalau dari Merapinya sendiri kan erupsinya pada akhirnya ini ya Om, menjadikan tanah bisa subur juga. Terus kemudian memutarkan material vulkanik yang itu justru bisa memberikan kesejahteraan orang kanan kiri. Benar, menjadi sumber penghidupan. Iya. Ini nanti yang kan mungkin menjadi kata kunci buat kita untuk membahas ke berikutnya. Betul sekali. Nah, tapi kalau untuk berarti kan bisa aku simpulkan janji yang ada ini adalah janji secara spiritual. Nah, itu ada yang membuat nggak Om? Atau memang kayak ya pada akhirnya secara energinya memang Merapi yang paling tinggi dan otomatis terjadilah perjanjian itu? Ya tentunya di sini adalah perjanjian yang dimaksud itu harmonisasi antara manusia dengan alam dan dengan pencipta, Pak. Dibikin satu perjanjian. Ibarat kata yang pertama adalah ketika saya punya
gawe atau saya punya hajat itu minggir dulu ya, karena apa yang akan saya lewatinya akan saya terjang. Jadi saya tidak bersalah ketika nanti membuat kejadian yang tidak diinginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ambillah sesuatu hal secukupnya, tidak boleh serakah, tidak boleh kemudian terlalu banyak dan merusak alam. Ini mungkin bisa kita relatekan dengan yang sebelumnya, bahwa Merapi itu ketika punya gawe itu akan memberikan sumber daya alam yang luar biasa. Selain membuat subur tanah ya, material-material kita sebut misal batu dan pasir. Betul. Nah kalau pasir ini kemudian dieksploitasi secara besar-besaran, apa yang terjadi? Merusak lingkungan, sehingga akan marah. Marah di sini dilihatkan misalkan terjadi erupsi berikutnya dengan hujan, banjir bandang lah yang terjadi, akan menerjang ke segala sisi, dan banjir itu yang ditakutkan, Mbak. Maka ada beberapa kejadian ketika itu diambil terjadi longsor yang akhirnya meminta korban jiwa gitu. Jadi harmonisasi yang dimaksud ada cukup ketika mengambil dari berkah alam ini, tidak boleh serakah gitu. Berarti bisa disimpulkan juga secara langsung atau tidak langsung, janji atau perjanjian yang Merapi punya itu juga terkait dengan manusia dan juga cara hidupnya ya. Iya, dan kesehariannya, dengan bagaimana perilakunya, menselaraskan dengan alam, itu seperti itu ya. Karena ketika melanggar itu dari perjanjian ini ya, sebenarnya perjanjian ini diciptakan dari kalau kita sebut itu segala fenomena alam yang terjadi, Pak. Itu akan kuberi, tapi jangan semua yang diambil seperlunya, karena fungsinya ini adalah untuk menstabilkan dan membersihkan alam. Gitu. Kalau menstabilkan itu sesuatu yang sudah stabil, sesuatu hal yang sudah tertata, kalau itu kemudian diambil lebih dan merusak, ya nanti membahayakan yang mengambil juga. Betul. Gitu, Mbak. Dan diberi kita infokan bahwa ketika serakah, maka kehidupanmu itu nggak bisa tenang, nggak akan selamat. Gitu. Tapi kalau kemudian bisa selaras, makanya bisa mendapatkan berkah rahayu itu atau keselamatan. Gitu. Ya, intinya manusia diberi tapi juga jangan semena-mena untuk menggunakan seperlunya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang perjanjian ini tadi Om, kan tadi Om sempat mention juga bahwa ketika manusia semena-mena itu nanti bisa ada korban jiwa yang diambil gitu loh, karena ya contohnya aja kalau semua mengeruk pasir terlalu banyak, longsor itu bisa memakan korban jiwa gitu. Tapi kalau secara umumnya nih Om, apakah perjanjian ini itu sebenarnya membutuhkan tumbal darah? Kayak contohnya Amet aja ya, Amet ketika erupsi besar gitu kan, ya memang warga sudah diberi peringatan ya, dan bahkan ada titannya sendiri juga. Cuman tetap bagaimanapun juga namanya bencana alam, kita tidak bisa 100% menghindari, itu pasti kan ada korban gitu. Nah, apakah itu bisa kita bilang sebagai dalam tanda kutip tumbal yang dibutuhkan untuk perjanjian ini? Saya rasa dalam perjanjian ini nggak butuh tumbal, Mbak ya. Oh gitu. Iya, tidak butuh, karena ini kan keselarasan dengan manusia dengan alam sebenarnya. Dan alam itu tidak bisa dilawan. Berbeda jika perjanjian membutuhkan tumbal itu mungkin untuk tujuan-tujuan negatif ya. Misalkan di sini adalah kekayaan gitu ya. Tapi ini sebenarnya bagaimana kita menselaraskan dengan alam itu sih, Pak. Nanti tidak bisa dilawan karena ini kehendak Tuhan. Nah, ketika ini dilawan, tentunya manusia itu memiliki batas tersendiri, memiliki satu kalau kita sebut power atau kemampuan tenaga sendiri. Jadi kemampuan alam yang sebesar itu nggak bisa dibendung, dan bisa kita simpulkan juga bahwa tak pernah ingkar janji itu ketika nanti akan saya hajatan itu, saya juga sudah berjanji akan memberikan tanda-tanda sebelum itu. Jadi sudah memberikan waktu ya untuk berpikir, untuk menyelamatkan diri atau minggir dulu, karena ketika punya gawe itu ya apa yang saya lalui ya akan saya ini ya terjang, tidak peduli itu siapa, karena sudah saya kasih peringatan. Kata seseorang yang sudah dikasih lampu merah, lampu hijau, sudah ada peringatannya tuh lampu merah ya, maka yang sudah dapat lampu hijau ini ketika lewat sebenarnya nggak salah kalau menabrak itu kan gitu. Kan sudah dikasih informasi. Jadi janji yang dimaksud ini ketika saya punya hajat juga saya akan sepakat memberikan peringatan, memberikan informasi terlebih dahulu, tanda-tanda alam. Misalkan di situ adalah kondisi panas ya,
berpengaruh pada tumbuhan atau berpengaruh pada hewan. Misalkan ada hewan-hewan tertentu yang dia mengaum, ada hewan tertentu yang memberikan informasi, ada yang turun gunung kalau kita sebut, entah itu kera ataupun macan ya kalau zaman dulu gitu. Nah, orang-orangnya harus memiliki kepekaan titan atau ilmu titan itu. Bagaimana meniteni atau menandai ya, ketika ini misal hewan-hewan tidak berhenti bersuara, burung-burung pada turun, mungkin ada kera yang pada turun, berarti kita akan siap-siap nanti yang punya gawe akan lewat sini. Jadi jangan sampai kita menghalanginya karena nanti bisa repot di kita sendiri ketika terterjang gitu. Betul. Kalau kayak gitu berarti juga terkait ilmu titannya ya, berarti Merapi Tak Ingkar Janji itu juga bisa kita asumsikan itu adalah cara dari leluhur-leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita itu untuk menafsirkan apa ya, dari gejala-gejala alamnya tadi ya, bahwa kayak pasti ketika ini akan seperti ini gitu ya Om. Iya saya sepakat. Iya tentu janji itu yang sebenarnya kalau tadi pertanyaan dibuat oleh siapa ya, kesepakatan dua belah pihak itu antara alam dengan manusia. Di hubungan vertikal horizontal ya. Iya. Oke. Nah, tapi kan kalau kita pernah dengar nih Om, Merapi itu kan katanya ada siklus per 4 tahun, 4 atau 5 ya, 4 kayaknya, untuk erupsi gitu. Dulu sempat kayaknya yang terakhir itu 2014 ya. Habis itu kayaknya tidak, kalau aku secara awam sama dari berita juga ya, kayaknya siklusnya jadi tidak rapi lagi nih, jadi tidak 4 tahunan lagi gitu. Dan pun bisa kita bilang setiap tahun malah sekarang erupsi, walaupun kecil-kecil ya, dari kecil-kecil gitu. Dan juga kalau nggak salah aku pernah baca itu sempat 18 tahun Merapi itu tidak erupsi sama sekali itu. Nah, kalau dilihat dari kalau dari faktor alam kan pasti ada ya kenapa-kenapanya. Tapi kalau kita mencoba studi kasus dengan kacamata metafisika ya, itu apakah ada sesuatu yang mempengaruhi siklus ini? Iya, mungkin juga siklus secara alam semesta ya. Mungkin yang lebih paham adalah ketika itu dijelaskan secara saintik, mungkin seorang ahli vulkanologi yang mengamati ya bagaimana itu terjadi gitu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya siklus yang sebenarnya jangka waktu misal 4 tahun itu yang sebenarnya Mbak, siklus yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kemudian lebih cepat atau lebih lambat, itu berarti ada tatanan yang sudah dilanggar. Menurut saya kebanyakan lebih cepat ya. Iya. Atau hampir bersamaan dalam 1 tahun mungkin gitu ya. Tatanan-tatanan ini yang dilanggar gitu, sehingga ada pengingkaran janji. Iya gitu. Iya, bayangannya kayak seumpama katakanlah kita harusnya nyapu rumah nih seminggu sekali. Ya. Tapi terus jadi seminggu 2 kali karena lebih kotor. Iya kan, kotornya lebih cepat. Jadi makanya pembersihannya juga lebih banyak. Iya, semakin tidak selaras, semakin alam tergerus, semakin banyak orang serakah dan tidak jujur, siklus semakin sering. Semakin cepat dan semakin besar ya. Itu benar analoginya Mbak. Menurut kata satu tempat yang mungkin kita seminggu sekali nggak perlu disapu kadang ya, mungkin siklus kita ada setiap hari Minggu gitu. Tapi ketika setiap hari dikotori, ditumpahin ya, itu ataupun tidak rapi atau apa, pembersihannya lebih cepat lagi tuh. Apalagi alam yang melakukan Mbak, kalau kita sebut ya. Iya. Nah, tapi Om, kayak aku kepikiran aja sih. Kan karena tadi memang berkaitan ya perjanjian itu antara manusia, alam, dan Tuhan. Terus terjadi, aku bilang, kerusakan dari siklus itu tadi yang membuat janjinya teringkari gitu. Yang mana kita asumsikan dulu ini adalah perbuatan manusia juga ya yang mengotori gitu. Tapi kalau dari aktivitas manusia dengan Merapi itu sendiri, apakah Merapi itu bisa kita bilang juga salah satu tempat bagi orang-orang yang bersaing kekuasaan untuk mencari pulu? Bisa jadi Mbak. Untuk mengambil ya, dalam artian kan pernah kalau kita sebut ada bintang jatuh di puncak Merapi ya, yang ditafsirkan banyak orang itu adalah pulung ketika akan pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara. Ya.
Tetapi dalam mengambil itu ya tadi, apakah yang kita sebut pulungnya ini memang jadi haknya mencari orang itu sendiri atau bukan haknya yang diambil. Jika yang nomor 2 ini berarti kan ada pengingkaran janji, melanggar kesepakatan itu, sehingga juga akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di masa pertengahan penjabatnya. Oh, berarti ini ya, impact-nya pun kerasa dan bisa pas di tengah-tengah masa jabatan ya gitu. Oke, tapi ini Om, kan suasana politik atau pemerintahan negara Indonesia ini kan belakangan ini kan memang panas ya, dan merosot. Iya, dan juga perebutan tahta aku bilangnya itu kan cukup panas juga itu waktu lampau itu kan. Apakah ini juga situasi ini juga menjadi pengaruh ke siklusnya Merapi maupun gunung-gunung lain yang menjadi tempat mencari pulung itu tadi? Ya, mungkin bisa sangat terjadi, Mbak. Karena kalau kita sebut penyelarasan dan mensinkronisasikan itu kan tidak hanya manusia dengan alam, justru yang juga bisa berlaku ke manusia dengan manusia. Ini tadi perebutan kekuasaan itu masuk dalam ranah kerakasan, keserakan, ketamakan, rakus itu di situ. Sehingga kalau ini terjadi seperti itu, maka hidupmu nggak akan tenang, hidupmu nggak akan sejahtera, nggak akan sehat, gitu. Karena ini berkaitan dengan kuasa Tuhan dan juga roh para leluhur pendahulu. Tapi itu leluhur kita anggapnya. Oke, ini menarik sih, karena kalau ini cocokologiku aja ya Om. Kan kayak beberapa tahun ke belakang memang situasi negara sedang memanas ya, terus Merapi jadi kayak tiap tahun tuh pasti ada aja erupsinya. Terus juga di gunung-gunung lain itu juga ada yang erupsi entah besar atau kecil gitu. Itu kayak aku mencocokkannya kayak itu tadi sih Om, karena ada hal yang di sini berarti perebutan kekuasaan dan lain-lain yang mengotori semesta. Jadi gunung-gunung dan alam pun juga bereaksi ke situnya gitu. Iya, karena itu adalah juga bagian dari menagih janji, Pak. Sudah suatu perjanjian kok, yang penting selaras sampai hidup kan aman. Nah, kalau di sini sudah tidak selaras dengan itu, hidupmu akan tidak aman. Dalam artian ini sesuatu yang diperbuat sendiri. Iya, berarti ini termasuk juga kayak dengan bencana-bencana alam lain yang terjadi pun sebenarnya kayak itu adalah upaya alam untuk menyelaraskan kembali ya Om. Iya, ataupun untuk menstabilkan lingkungan sekitar semesta gitu. Oke. Nah, tapi kalau seumpama terjadi hal seperti itu ya, reaksi dari alam terhadap kegiatan manusia itu secara kacamata metafisika itu yang terjadi terutama ini kita bahasnya Merapi ya, yang terjadi di Merapi itu seperti apa sih? Kayak apakah jadi mungkin entitasnya di sana jadi lebih galak atau lebih sibuk sedang mempersiapkan peringatan untuk manusia atau gimana? Ya sebenarnya kalau pertama lebih sensitif ya Pak ya, bukan galak tapi sensitif. Yang kedua memang sudah mempersiapkan kita sebut itu peringatan dengan wejangan-wejangan yang bijak. Dan wejangan-wejangan ya berkata kamu harus seperti ini, harus seperti itu tidak boleh ini, tidak boleh seperti itu. Agar diberikan keselamatan gitu ya. Dan alam yang tergerus itu sudah sangat mengancam sebenarnya sekarang. Iya sih. Jadi bagaimana tambang tersebut, tambang pasir itu kemudian sangat masif ya, dan itu membahayakan gitu. Pengerukan yang besar-besaran dan bahkan dengan tujuan sangat-sangat komersil. Betul. Jadi termasuk untuk membangun satu bangunan sesuai dengan pesanan dijual lagi gitu. Padahal waktu itu kalau boleh kita sebut bisa mengharmonisasikan, bisa menselaraskan, itu satu hal yang gratis Pak, karena memang berkah yang diberikan. Jadi makanya ketika pada masa lampau ya, ketika masa klasik adanya Buddha Siwa Buddha, dan lebih menjunjung kepada Dewa Siwa ya dalam ajaran agama Hindu gitu. Nah Dewa Siwa ini siapa? Adalah sang dewa pelebur. Jadi ketika ada, kalau kita sebut melebur itu kan sesuatu hal yang besar, tak tertata, yang kurang baik ya, misalnya itu dilebur ya, jadikan satu, dimulai dari awal. Misalkan ada potongan-potongan besi sisa gitu ya, dan dilebur dalam tanur, kemudian mengeluarkan cairan
pijar itu. Nah, sifat-sifat angkara murka seperti itu, sifat kerakutan, ketamakan, iri, hati dengki, sebenarnya tidak boleh dilakukan ketika kamu bisa mencapai ke satu derajat keselamatan, itu yang dilebur, Mbak. Oh iya dalam ya upaya pembersihan tadi ya Om. Tapi kalau yang wejangan tadi ya, yang wejangan dengan bijak itu tadi ya, itu pada akhirnya apakah disampaikannya melalui alam lagi dengan ya ilmu titen tadi, walaupun manusia sekarang sudah mulai banyak yang melupakan itu ya, atau melalui lantaran orang-orang yang memang bisa menyampaikannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kemarin kita penelusurannya, kita kolaborasi ya dengan teman kita dari Green itu, nanti bisa ditonton di tayangan tim KTJ yang collab dengan Green ya. Ketika open portal di situ ada wejangan-wejangan, termasuk ketika saya di Green juga, jadi kita kan tukar konten ya, di sana juga ada Sabda Merapi. Nah, ya mungkin nanti bisa disimak ya. Dalam garis perjalanan sebenarnya yang disampaikan itu meliputi bagaimana tadi ketika kamu ingin mencapai sesuatu hal, ada baiknya tidak boleh serakah, tidak boleh terlalu mengeksploitasi terlalu banyak. Hiduplah selaras dengan alam, maka alam akan menghargaimu. Dan ketika kamu bisa menjalankan ini, maka kehidupanmu akan rahayu ataupun selamat, tertanda Sabda Merapi. Ada seperti itu, jangan langsung dari Mbak Merapi ya, seperti itu. Oke, ya teman-teman jangan lupa itu, jangan sampai kelewat yang episode KTJ sama Green yang terbaru ya, di daerah area Merapi. Itu ada pesan-pesannya gitu. Nah, nih Om, kan kita juga ada obrolan dengan ini ya, penjaga Kampung Mati Cangkringan itu. Dan pas kita juga ada pernah penelusuran di sana juga, itu kan memang ada 2 rumah yang tidak terkena imbas nih. Kalau yang di pembahasan itu kan Om Hao menduganya di situ memang ada pusakanya, atau mungkin memang kekuatan supranatural ya. Kekuatan supranaturalnya nih. Nah, kalau kita boleh bedah lebih dalam ya, sebenarnya apa sih yang ada di situ, dan apakah memang kalau Om Hao bisa track ke belakangnya, apakah itu memang murni anomali alam saja, atau memang di situ seolah ada kubah yang melindungi? Ya, saya lebih sepakat kedua ya, Mbak ya. Kubah yang melindungi ini, apakah itu memang berasal dari leluhur Merapi, leluhurnya sendiri, atau memang kalau kita sebut itu ada energi besar di situ. Ini semua atas izin kuasa Tuhan ya. Saya menyebutkan 3 hal itu, karena lokasinya juga tidak jauh dari satu tempat makhluk asal berkumpul. Nah, itu di situ ada pasar gaib. Jadi memang tertutup, Mbak. Itu karena secara logika nggak mungkin kanan kiri depan belakang kena, kok itu nggak kena. Itu perlindungannya apa gitu. Bisa jadi juga di dalamnya ada pusaka yang untuk melindunginya, itu bisa. Gitu. Tapi aku nggak tahu ya, pusakanya apakah memang dalam bentuk fisik dan tertanam secara fisik juga mungkin di bawah pondasi rumah itu, atau memang tertanam secara gaib ya. Tapi kan bukannya kalau seumpama entah tertanam di tanah maupun secara gaib, sebenarnya kalau kena erupsi juga nggak akan kenapa-napa kan itu pusaka itu. Ya pasti nggak akan kenapa-napa, karena pusaka ini kan terbuat dari besi ya, Mbak ya, besi pilihan gitu. Menurut saya memang selain tersimpan juga ada yang ditancapkan, sehingga ini imbauan juga bahwa alam itu biar tidak terjadi bencana yang lebih menakutkan, misalkan banjir lahar dingin ya, maka kita sebut ada pusaka itu sudah ditaruh di tebing-tebing misalkan. Kemudian ada orang yang berusaha untuk narik, untuk menggali itu pasti mendapatkan hal yang kurang baik, mudaratnya. Karena ketika itu berhasil diambil, kata paku yang ada di bangunan ini kita ambil satu, jadi apa ambrol. Nah, seperti itu. Ya, analoginya seperti itu. Makanya sebenarnya kalau ada pusaka di mana jangan asal diambil ya Om. Iya, karena menjaga stabilitas lingkungan yang ada di sekitar, walaupun Abang itu kan kekuatan struktural gini nggak masuk akal ya. Karena ini kita yang bicarakan adalah irasional dalam rasional kan gitu. Benar. Gitu. Iya, berarti itu kan adalah sebuah support system tambahan ya untuk bangunan secara fisiknya gitu. Tapi kalau yang rumah itu lagi nih Om, berarti kan semua memang itu karena ada
apa tadi pusaka ya, itu memang walaupun pusakanya sebenarnya tidak akan hancur dengan terkena awan panas itu, tetap pada akhirnya perlindungannya meradiasi di lebih luas di sekitarnya ya. Tapi kalau yang dari pasar gaibnya juga nih Om, apakah mungkin apakah karena entitasnya merasa oh ini adalah tempatku bersemayam kayak gitu, jadi otomatisnya tempat itu dilindungi, atau otomatis aja nih ketika di situ memang ada energi besar otomatisnya ada selubungnya? Bisa satu bisa dua, tapi dominan yang kedua sih Mbak. Otomatis. Nah, menurut saya sebenarnya bukan rumahnya tapi tanahnya. Tanahnya. Jadi di dalamnya di berapa kedalaman meter ya, apakah di situ ada punden, petilasan mungkin juga bisa yang mungkin karena sifatnya dari lapisan tanah, penimpaan dari lapisan tanah yang ada di Merapi itu sangat sering terjadi. Itu kan berlapis-lapis Mbak. Kalau kita lihat kayak kue lapis gitu, jadi dari tahun berapa ketika terjadi erupsi, ketutup oleh material. Mungkin di bawah ini ada satu punden petilasan yang tidak akan terekspos ya, karena posisinya mungkin sudah dalam kedalaman 7 sampai 10 meter mungkin. Sehingga itu menciptakan satu gelombang elektromagnetik yang mungkin bisa mengeblok ketika awan panas itu keluar. Jadi seolah-olah terus lubung ya. Itu juga bisa. Tapi berarti energi di situ bisa kita bilang positif ya Om ya? Iya, sangat positif dan tidak mengancam atau tidak mengganggu, kecuali janji itu diingkari kan gitu ya. Iya, kayak lagi tetap pihak yang sangat memungkinkan untuk mengingkari itu adalah dari manusianya ya. Manusianya ya. Dengan pasti keanehan musim juga sekarang ya, itu juga termasuknya juga gejala alam yang tidak imbang lagi kan. Ya sepakat sih. Ya karena ada satu kata yang perlu kita cermati adalah sinkronisasi ataupun harmonisasi antara manusia dengan alam. Ketika itu terjadi, hidup akan selamat kan gitu. Tidak boleh terlalu berlebih, bertingkah rakus, serakah ataupun curang, itu yang tidak disukai. Itu sehingga seperti Mbak Noven tadi sebutkan, sering bersih nanti jadinya tidak sesuai dengan siklus yang selama ini kita amati. Pun kalau kita ngomongin pulung lagi ya Om, seumpama memang itu diperebutkan, jadi bukan jatuh ke orang yang dapat, terus kebetulan yang memperebutkan hatinya tidak sebersih itu, otomatis juga akan mengotori nilai pulung itu secara spiritual ya. Dan tentunya kalau bukan jatahnya kan dilakukan dengan cara pemaksaan di situ. Mungkin dalam waktu misal seorang menjadi pejabat di tengah jalan mungkin tersandung masalah, sakit keras atau meninggal, itu juga bisa Mbak. Jadi tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktunya, karena sudah ngingkarin dulu. Ya kan dia kemudian jadi untuk ngebosin penambangan ilegal, itu juga sama juga. Itu juga sesuatu yang nggak boleh, karena kita ketahui bahwa tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang wingit, yang angkrat itu tidak boleh terlalu komersil. Tidak boleh terlalu berlebih. Ingin tahu cukup tahu, atau ingin mengambil cukup mengambil aja. Gitu. Tapi untuk yang terkena dampak nih Om, soalnya kalau katakanlah yang tadi yang mengambil pulung dipaksa tadi kan, pada akhirnya dampaknya itu akan kena orang-orang yang tidak bersalah juga nggak sih? Bisa jadi orang yang nggak tahu ya. Tapi menurut saya tadi ketika tidak pernah ingat janji itu, ketika saya punya hajatan akan saya kasih tahu. Kasih tahu ini kan ya selamanya secara simbolik, entah itu lewat tadi yang saya sampaikan ya, tapi juga mungkin secara ketemu RT RW, misal ngajak untuk diskusi ini, untuk memberikan ini, untuk menghargai ini, itu juga bisa. Sebagai pengingat alami lah Mbak. Gitu. Berarti tetap sebenarnya kalau dari alamnya sendiri, mereka tetap masih menjaga ya Om, walaupun pembersihan itu tetap ada peringatan-peringatannya dulu nih, supaya Om minggir dulu gitu kan. Diberikan ini peringatan. Baik lagi ke manusianya ya, kalau dablek biasa aja. Itu tadi terlalu rakus, terlalu serakah atau tidak itu tadi. Dan tidak bisa mengharmonisasikan, memposisikan diri dengan alam ya, nggak akan selamat dan gitu. Iya benar sih, makanya mungkin ini ya, walaupun kita sudah hidup di zaman yang lebih modern ini, ilmu titen itu atau menandai peka terhadap alam itu sangat penting ya. Iya, itu salah satu kelebihan adalah ilmu titen yang kita sebut itu Mbak. Iya benar. Dan itu gak cuma berlaku untuk orang di Jawa ya, ini untuk semuanya. Dimanapun. Iya benar. Oke deh, nah ini kayak kita cukupkan dulu pembahasan tentang Merapi ini Om. Om mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman? Iya, tentunya dimanapun kita harus menjaga harmonisasi dengan siapapun ya,
dengan Tuhan, Sang Pencipta, dengan sesama manusia dan makhluk ciptaannya juga ya, alam semesta, agar kita selalu diberikan berkah dan keamanan dimanapun berada. Betul. Oke, mungkin kita tutup ya, kita akhiri. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin, dan tinggalkan kritik masukan hanya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang berminat ya untuk mengkoleksi merchandise dari tim KTJ, dapat dipantau atau dicermati di akun sosial media kita semua, dan mungkin juga bisa didapatkan di toko oranye dan juga toko hijau. Dan kita selalu menawarkan merchandise yang terupdate ya. Betul. Itu kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sarana dengan rahayu, sagung dumadi.